Apa harapan Ibu untuk Balkis ke depannya? Ya mudah-mudahan Pak sembuh selalu kayak orang lain-lain gitu Pak ya. Nah, terus dapat jodoh yang baik bagi dia gitu Pak. Ya, itu harapan Ibu ya, harapan seorang ibu Iya Pak. terhadap anak wanita satu-satunya ya. Pasti ingin anaknya mendapatkan yang terbaik, Iya Pak. ya sembuh seperti anak-anak lainnya. Iya Pak. Halo, selamat pagi teman-teman Detik Asa. Pagi ini kita dalam perjalanan menuju satu lokasi yang mana kemarin kami mendapatkan informasi dari salah seorang penonton Detik Asa bahwa di lokasi yang akan kita kunjungi pagi ini ada seorang ODGJ wanita yang masih muda, masih gadis. Menurut info yang kami dapat bahwa ODGJ ini cukup meresahkan di lingkungan tersebut. Dan bukan hanya meresahkan lingkungan, dia juga sering melakukan kekerasan terhadap orang tuanya, yang mana dia sering memukuli ibu dan merusak rumahnya. Semoga ada jalan terbaik untuk wanita ini. Seperti apa pertemuan kami nanti? Ikuti terus perjalanan kami. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah Bapak RW lingkungan ini. Ya, Pak RW, perkenalkan kami dari Detik Asa. Ya, kemarin kita mendapatkan informasi dari warga Bapak bahwa di sini ada seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa, ya masih muda ya Pak ya, yang mana dia sudah mengganggu, artinya sudah meresahkan lah di sini, sudah cukup meresahkan baik untuk lingkungan, keluarga. Nah, untuk itu kami ke sini barangkali bisa memberikan solusi ataupun apapun itu caranya. Insya Allah nanti akan kita usahakan, mudah-mudahan bisa. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, ini anak ini seperti apa Pak? Bapaknya meninggal ya, bapaknya meninggal itu agak mulai seperti itu, kadang-kadang suka mulai marah-marah. Tadinya ya baru marah-marah nggak ini, tapi sekarang kadang-kadang pergi ke Jakarta terus nggak bayar, pulang naik ojek, ngomongnya nanti ke tetangga, itu rumah saya padahal bukan, nanti tukang ojeknya nagih ke tetangga. Itu sering dilakukan seperti itu itunya. Nah, sekarang malah lebih lagi, kadang-kadang ngambil buah tetangga, diambil aja, sampai kadang-kadang kalau di lain RW kan tidak tahu bahwa itu siapa, kadang-kadang pernah jadi masalah, ambil mangga segala macam, itu seperti itu. Jadi intinya mah kayaknya memang jiwanya itu keganggu. Waktu tadinya kan ada perhatian ya waktu ada bapaknya, terus sekarang enggak. Ibunya juga waktu itu kan jualan di Pasar Rau, dia sendiri, mungkin bengong, kesepian dan sebagainya. Terus dia gangguan jiwanya itu munculnya waktu itu aja, begitu bapaknya meninggal aja ya. Sekarang sama anak-anak kecil juga kadang-kadang kalau lagi marah suka bawa-bawa pisau. Oh, suka bawa pisau? Iya, kalau ya kebetulan kalau sama saya sudah ditegur sih takut, dia langsung lari. Suka bercanda sama siapa, itu kadang-kadang jalan sampai jam 3 malam, nggak sampai ke alun-alun, ke Rau. Kan kita khawatir juga, kan dia masih gadis. Iya. Nanti sama ya, orang, takut dimanfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab Pak ya di jalanan. Ya kita curiga seperti itu, karena namanya orang ya, sering ketemu di mana coba sama laki-laki ngonceng aja, minta ngojek gitu kan. Kalau dibawa kemana-kemana kan kita tidak tahu. Jadi itu
tukang ojek sebagian udah tahu ya sekarang. Dulu kan rapi. Ini Pak RT. Dulu rapi. Jadi orang tidak tahu bahwa itu anak ini bawa tas segala macam. Sekarang kan ya mandi juga enggak, ya diobatin. Tapi sekarang itu ibunya memang sudah menyerahkan. Ya terserahlah Pak RW. Karena sudah menyerahkan, terus kemudian ada solusi dari Ovi sebagai warga kita menyampaikan ke Bapak, ya kalau memang itu kita sebagai warga ya, sebagai perwakilan warga yang mintakan terima kasih, mudah-mudahan dengan upaya ikhtiar kita ini bisa sembuh. Ya, memang anak itu sudah mengkhawatirkan keluarganya dan tetangga kan jadi jam 2 malam misalnya pintu ditendang sampai roboh itu pintunya Pak. Jadi khawatir kan, resah. Ini sudah berapa lama Pak sakitnya? Ya saya bapaknya udah meninggal ada sekitar 2015-an ya. Bapaknya meninggal aja. Pak Hyar meninggal tahun berapa? 2015-an ya. Oh, bapaknya. Berarti dia sakitnya, gangguannya setelah bapaknya meninggal. Sebelumnya udah ya Pak. Iya, tapi enggak begitu. Sudah ada gangguan juga ya. Iya, enggak. Ya. Mereka ini berapa orang Pak bersaudara? Tiga. Dua kakak adik sama ibunya. Ibunya di sini kan tidak mampu Pak, orang tidak mampu. Ya kebetulan rumah juga mau roboh, macam. Jadi ya untuk berobat juga enggak. Iya. Untuk adiknya umur? Kakaknya. Oh kakaknya. Kakaknya laki-laki. Udah itu tamat SMA dia. Ada di sini juga? Ada. Tinggal di sini? Ada. Oh ya. Jadi ini untuk tahap pertama kita laporkan ke pihak puskesmas. Kemudian nanti kita akan minta rujukan nanti. Jadi rujuk, dirawat di RSC. Itu tujuannya. Ya. Dia punya ini kok, ibunya punya. Ada BPJS ya? Punya. Ada. Kalau gitu, insya Allah bisa lah untuk pakai BPJS nanti ke RSC-nya. Ya, langsung aja Pak ya. Iya. Ya. Rumahnya yang ini ya? Oh iya. Sekarang kita menuju rumah anak ini. Assalamualaikum. Ada apa Pak? Salam dulu. Oh yaudah, lap tangan dulu. Sebentar dulu, ya bentar dulu saja. Ya. Alkis kan ya? Ini ibunya, Pak. Ini ibunya Pak. Oh iya, oh ini ibunya. Ibu. Gak usah, Pak, gak usah. Ada, Bapak pakai aja. Yes, memang kisah. Apa Pak? Ngapain? Biasa sholat Pak saat malam. Oh salam. Oh yaudah, salam dulu. Sehat Pak. Iya, kenalan dulu siapa namanya? Emang ada apa Pak? Enggak apa-apa. mau Yuk duduk dulu yuk. Duduk dulu. Bapak kalau ketemu biasanya ada kan? Boleh. Apa sebenarnya aja bisa? Tadi siapa namanya? Balkis. Balkis. Oh, Balkis. Oh Bapak siapa namanya? Asril. Asri Muhammad Ibrahim. Ala Biji. Balkis ini pernah sekolah nggak? Pernah lah sekolah. Hah? Pernah. Pernah sekolah apa? Kalau di Tangerang di Jakarta sekolah SMA. SMA. Oh, pernah sekolah SMA. Iya. Di mana? Tangerang. Tangerang Jakarta Selipi Utara. Utara Raja sini nih depan Mall Serang Tangerang. Sampai apa? Lulus apa? Kuliah itu Pak. Kuliah? Iya. Oh, pernah kuliah? Pernah kuliah di Surabaya, di Tangerang, di Jakarta Barat, Selipi sana lagi. Jurusan apa dulu kuliahnya? Bahasa Arab saya mau ngambil. Bahasa Arab. Iya. Kalau sekarang? Sekarang udah enggak, di rumah aja. Udah enggak kerja, udah capek loh, udah sakit kayak gini. Oh ya. Sering banyak penyakit kayak gini. Oh, ada penyakit? Ada. Penyakit apa? Penyakit sesak nafas gitu, asma gitu. Hah? Sesak nafas. Sesak napas? Iya. Oh, sesak napas ya. Mungkin sesak napasnya karena banyak jalan. Nyawa mungkin. gitu, kayak nyawa taruh nyawa gitu. Mungkin karena banyak jalan. Ya, banyak jalan nggak? Banyak jalan aktivitas semuanya setiap hari. Iya, nah nanti Teratur kali. jangan banyak jalan. Itu Gimana? nanti akan tambah sesak nanti. Kalau banyak jalan capek, nanti paru-parunya nggak kuat, jalan ke sana kemari itu nggak boleh. Ya, Iya. tuh satu lagi sambil yang diminum menyebabkan capek itu sesak napas itu, kalau kita banyak mengeluarkan suara, banyak teriak-teriak, nah itu tuh akan sesak napas. Nafasnya kayak
ngap-ngapan gitu kayak. Nah ya, itu tahu nggak penyebabnya? Itu karena teriak-teriak. Jadi banyak ngomong, teriak-teriak, nah itu akan menyebabkan sesak napas. Fungsi gaulan perbedaan gitu antara manusia. Nah jadi nanti nggak boleh teriak-teriak, ya, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh jalan ke sana kemari, di rumah aja, biar tidak sesak napas. Sering keluar nggak? Sering keluar main malam. Kemana? Sama anak muda kecil gue cari ke Kaujon. Kemana aja sering jalan? Ke Tangerang, ke Jakarta, sampai sana gak nyampe. Biasa main aja nongkrong. Itu normal nggak seperti itu? Main-main Ya, keluar biasa itu? Dilakuin dengan hal yang mudah, yang Nah. kata sewajarnya bisa. Ini kan perempuan, masih gadis. Itu Bisa nggak menang sama anak muda bujangan. nggak boleh main-main keluar, jalan-jalan keluar, itu nggak boleh, apalagi malam-malam, berisiko. Wih, malam udah biasa lah nongkrong kali ini mah. Berisiko. Sama anak geng sama anak itu. Ya. Bisa kan pergaulan sama lain kan bisa bergaul. Mau nggak Sri diobatin? Enggak lah. Kenapa? Udah diobatin tadi ke Surabaya, ke Tangerang, ke Jakarta, jauh kampung nanjak. Gunung rumahnya, tanjakan gitu. Nanti Kampung diobatin lagi, ya, kayak gitu. nanti diobatin, biar Sri-nya sembuh, Udah diobatin. biar normal, Udah diobatin. nafasnya nggak capek, nggak pegal, badannya nggak sakit-sakit. Ya, nanti diobatin ya. Teratur aja kalau itu pakai sesak nafas gitu ya. Sesak nafas. Iya, nanti itu diobatin. Nyawa kali. Nanti diobatin perjuangan sesak apa? napasnya. Perjuangan sendiri. Ya, diobatin ya nanti ya. Iya, Bang, besok aja dah. Iya, Pokoknya nanti sibuk, ikut. pokoknya mau kuliah lagi. Nanti ikut saya diobatin. Bisa mau ke kampus lagi. Kampus tuh nanti. Jadi disehatkan dulu tubuh kita. Nah, baru nanti konsen untuk sekolah, kuliah. Lama udah lulus sudah. Iya, maksudnya kuliah gitu. Ya, diobatin dulu fisiknya. Rilisnya dengan. Oke dong, oke gitu. Oh iya, siap kalau itu. Ya. Ada sampel kalau ada tensi sama blood. Oke dong gitu orang. Diobatin dulu ya. Ada kayak gini. Siap. Oke? Hah? Oke, diobatin ya. Insya Allah kalau bisa mana. Iya, bisa. Nanti dibantu ngobatin. Ya, mau ya? Udah diobatin kemarin. Sama keluar sama orang Balaraja, orang Mantap kabar orang Bogor, orang sana Iya, aja. kalau sama saya kan belum. Udah pas kemarin dibekam di Rukia di terapi pernah. Pakai pengobatan ini ada yang ngobatin juga orang sana kampung nanjak gunung. Rumahnya gunung kayak gitu nanti. Yaudah, nanti kita obatin, nanti kita datangkan petugas ke sini. Kalau keseharian di rumah ngapain aja? Sama keluar main biasa. No. Kalau di rumah ngapain? Enggak betah di rumah, pengen main nongkrong sama anak muda gitu. Biar ada pergaulan, ada permasalahan, biar ada wawancara gitu. Kenapa gitu kok mesti Kalau keluar? di yang dalam aja kan depresi, dapat menggabungkan stres, gangguan pikiran, otak, gak jalan kan. Kalau di rumah emang kenapa? Di rumah gak enak sih, dapat mengakibatkan stres, gangguan pikiran, Oh, stres gangguan. saraf. Iya. Stres gangguan Kalau pikiran. keluar kan dapat menghilangi depresi, pikiran itu hilang, ngebrain, jadi nggak banyak masalah. Jadi orang kalau banyak berpikir hal yang secara mudah, secara teratur berpikir masa remaja bisa digunakan sama hal sewajar semudahnya. Emang Sejak Sri kecil memikirkan apa? Apa yang dipikirkan? nggak mikirkan apa-apa, mikiran duniawi, pikiran bagaimana masa depan yang akan datang akan menunjukkan kesempatan yang akan datang gitu, menunjukkan Iya. dengan keyakinan sendiri. Jadi Sri kan sudah memikirkan masa depannya. Iya. Nah, Masa depan pasti akan dilewati dengan Betul. sama hal Nah, yang sewajarnya. untuk Fantasi meraih bisa. masa depan yang cerah, kita tuh harus sehat jasmani Harus dan yang di- rohani. Iya, harus Sehat yang di- pikiran. Pikiran dan jasmani dan ini harus dipikirkan lagi secara Betul, harus psikologikanya disehatkan. itu psikologikanya bisa Harus disehatkan. sehatkan, badan juga butuh istirahat, butuh Betul. teratur. Nah, nanti biar Sri bisa menggapai cita-cita, keinginan untuk masa depannya, nah Sri harus Iya, berjuang disehatkan. banting tulang kalau ini mah. Kalau Harus penting bisa disehatkan dengan dulu, hal- ya. Secara fisik, Secara secara logika, jasmani dan internasional. rohani, Sri harus sehat dulu. Kalau nggak bisa, ya. Iya, berpikir dengan hal sama hal yang sepantasnya. Sewajar bisa berpikir Nah, dengan hal sama. kalau Sri di rumah, apa yang Sri rasakan? Pusing, gangguan saraf, muter. Pusing kalau di Kayak rumah. pusing ngebreng gitu, pusing. Kepala kayak terasa pusing, kayak gimana gitu. Kayak ngelang kabut, kayak nggak ada. Pikiran kos Kayak ini. blank ya, kosong Blank. pikirannya. Nggak ada pikiran. Bisa pikirannya ke dewasa, ke remaja. Pikiran yang secara internasional, interrelation, intermediumnya bisa memperjuangkan dalam hak yang sama dengan saya yakinnya. Sepantasnya gitu. Nah, Sri punya harapan nggak ke depannya?
harapan untuk masa depan untuk yang akan menunjukkan prestasi ini perjuangan seorang pemuda yang bisa berjuang untuk mati-matian dan membela Islam. Dalam hal apa? Dengan hal ini negara Indonesia Republik bisa memperjuangkan dalam hal yang sama Undang-Undang Dasar, bisa berjuang bangkit dalam kegagalan Gerindra. Kalau bisa kalau memperjuangkan dalam bukunya gitu. Yang penting ada memperjuangkan dalam Islamnya, dalam sejarahnya Islam ini memperjuangkan dalam tinggi hal yang sama, hal yang semata sewajarnya bisa merasakan namanya pikiran itu terasa pusing. Yaudah, nanti Sri baik-baik ya. Iya. Nggak usah keliling-keliling, Iya. nggak usah teriak-teriak di rumah. Emang teriak itu pusing juga sih, kayak mengalami ngedrep. Benar kan? Pusing kan? Depresi, Teriak kan? pusing, gangguan Nah, saraf. nanti Sri nggak boleh teriak-teriak di Otak itu rumah. ketarik, kenapa ya? Nah, nanti Sri kalau seandainya ada obat, Sri mau minum nggak? Enggak. Ini obat fungsinya untuk menenangkan pikiran. Jadi pikiran-pikiran kosong itu akan tenang. Terus gangguan-gangguan tidur, Gangguan saraf ataupun ya gangguan jin, saraf, setan. jin, setan, nah itu bisa hilang. Ya, itu bisa hilang nanti. Jadi Sri-nya akan lebih tenang, lebih jiwanya itu lebih tenang nanti. Pikirannya lebih fresh. Kalau Sri minum obat. Ya. Mau ya? Nanti minum obat ya? Enggak usah lah. Lagi kurang enak badan, lagi meriang boro-boro. Justru itu. Saya lagi banyak pikiran juga. Justru memikirkan karena keluarga. lagi nggak enak badan tuh harus meminum obat. Wih, minum apa juga udah pas sembar juga. Ya, pokoknya nanti Sri berteman dengan saya. Nanti saya akan sering ke sini membantu Sri. Mau nggak dibantu? Nggak tahu juga. Kadang mikir 2 kali juga sih. Ya. Pikiran sama lain pantasnya sesuai. Yaudah gitu aja. Nanti saya bawa obat ke sini. Sri nanti teratur minum obat. Oke? Oke, salam dulu. Kita janji ya. Janji ya minum obat nanti ya. Kalau ini sempat kalau bisa. Janji ya. Iya. Ikrar dulu janji. Iya. Saya berjanji, bilang dulu, Apa? meminum obat. Iya, ntar insya Allah kalau bisa kalau itu. Ntar kalau ada dan keinginan sendiri ntar insya Allah kalau Jangan bisa. keinginan sendiri. Iya, Iya, betul betul, keinginan sendiri, tapi lirik itu itu. harus wajib Ya nggak tahu juga kalau ada pemikiran sama hal yang sepantarnya. minum obat ya. Pelajarin insya Allah kalau Minum obat ya. Insya Allah kalau Oke, ya udah. Nah, kita keluar dulu ya. bisa. Ya udah standby mau ini kan ngajak Oke. yang Ya, ada nanti kemana. kita minta keterangan dari pihak keluarga. Untuk selanjutnya kita akan mendatangi rumah yang akan fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Nah, sekarang kita bersama dengan orang tuanya Sri. Ini ibunya ya. Iya Pak, Siapa? Oh, Balkis, bukan Sri. bukan. Tapi tadi dia bilang Sri. Mana kan itu L, Bu. Bukan Sri ya. Oh, Balkis ya. Oh, nama sebenarnya Balkis. Oh ya, Ibu, Balkis ini berapa orang bersaudara? 2 Pak, sama itunya kakaknya sih. Oh, kakaknya yang laki-laki ya. Oh, yang besar apa yang kecil? Yang kecil Pak, yang kedua. Yang kecil. Ini tamatan apa, Bu? SMP Pak. Oh, tamatan SMP. 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 Oh, nggak nyambung SMA ya? Gak mau dia Pak. Nggak mau. Capek katanya. Oke. Udah. Untuk bapaknya masih ada? Bapak udah meninggal Pak. Oh, Udah Bapak udah 9 meninggal. tahun yang lalu Pak. Oh, meninggal 9 tahun yang lalu. Nah, untuk Balkis ini sudah berapa lama, Bu, mengalami gangguan seperti ini? Udah berapa tahun ya? Kurang tahu. Sudah berapa lama? Kalau ini mah baru-baru lagi Pak. Bukan, awal dia sakit itu semenjak kapan? Semenjak bapaknya meninggal Pak. Semenjak bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal ini pencetusnya yang artinya ini yang parahnya gitu. Sebelum bapaknya meninggal, apakah anak ini sudah kayak agak kurang-kurang begitu atau bagaimana? Kayak- Nyambung? Enggak? Ya kadang nyambung, kadang enggak gitu Oh ya, Pak. berarti memang sudah sejak dulu Ya, sebenarnya. iya, Pak. Ditambah lagi bapaknya meninggal, itu yang memperburuk kondisi kejiwaannya. Iya. Ya, yang sebenarnya ini sudah jauh hari ya, semenjak dia masih kecil, muda Enggak, belia. dia udah gede sih Pak, udah SMP dia Pak. Sudah SMP waktu SMP iya. ya. Iya. Jadi bapaknya meninggal. Nah, itulah Pikiran dia, mulai guncang parah, pikirannya. lebih parah Iya. daripada sebelumnya. Ibu, bagaimana Balkis ini di rumah, Bu? Apa yang dia lakukan? Kalau di rumah Sehari-hari itu, seperti Pak, apa? sehari kadang-kadang
perabot habis dibanting-banting pecah gitu Pak. Apa aja yang ada di rumah Pak gitu, hancur sebenarnya. Hancur semua. Piring pada pecah, gelas, aduh ampun kalau di rumah. Kalau dia senang keluar jalan gitu, lebih senang. Kalau di rumah udah ampun, kalau di rumah hancur semua Pak, perabot dipecah-pecahin sama dia. Jadi di dalam sudah habis semua perabot. Udah habis perabot, pada dibanting semua pecah. Yang kaca-kaca itu. Nah, untuk apa namanya perilakunya, apakah pernah menyakiti ibu atau keluarga yang lain? Kalau orang lain masih enggak, tapi saya sering dipukuli sama dia gitu. Gitu Pak. Ibu sering dipukul? Dipukul, ditendang kadang kalau kita Apa diomongin ibu yang gitu. dipukul? Ya kadang ditendang pakai kaki dia gitu, kadang pakai tangan dia gitu, ditampar Pak. Nah, ketika Kadang ibu lagi diam, saya mah nggak ngapa-ngapain, lagi diam, nggak ngomong nggak apa gitu. ya. Tiba-tiba Nah, ada ketika lagi. ibu mendapatkan kekerasan itu, apa yang ibu lakukan? Diam. Kadang saya keluar gitu Pak, menghindari dia gitu, takut dipukul lagi gitu. Kalau Betul. dia udah kumat, saya keluar gitu, lari gitu Pak. Betul. Iya. Jadi ketika ibu mendapatkan kekerasan ataupun dipukul oleh anak ibu, ya ibu nggak boleh membalas Saya secara nggak fisik ngebalas, juga. enggak, langsung saya keluar Pak. Udah tidak usah diomelin, ibu tahu mending begitu dia. menghindar. Iya, menghindar ya, Pak. karena dia dalam keadaan tidak sadar. Iya. Dia tidak tahu bahwa yang dipukul itu orang tuanya. Ya, Iya. itu apa namanya, di luar kesadaran dia. Iya. Ya. Kemudian dia merusak semuanya ya. Nah, kalau untuk aktivitas dia di rumah Bu, apa aja yang dia lakukan? Paling tidur gitu Pak. Kalau lagi mau nyapu-nyapu gitu. Mau dia Kalau beres-beres di lagi rumah? pikirannya itu dia mau gitu. Mau, nyapu. ya. Kalau lagi enggak, saya nggak dipaksain, terserah dia gitu Pak. Kalau Oke. Apakah Balkis ini sering jalan-jalan keluar Bu? Iya, sering keluar Pak, jalan gitu tuh. Kalau di rumah dia nggak betah-betah aja gitu, pikirannya keluar jalan gitu. Jalan keluar Kalau ya? habis ngamuk itu keluar dia jalan gitu. Ya, ini sebenarnya memprihatinkan karena Sri ini masih muda. Aduh, Sri lagi. Bangkis Pak. Udah tertanam di otaknya Sri gitu. Ya, karena Balkis ini masih muda, akan sangat berbahaya bagi Balkis ketika berada di jalanan. Kita mengkhawatirkan dia dimanfaatkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bu, apa harapan Ibu untuk Balkis ke depannya? Ya mudah-mudahan Pak sembuh selalu kayak orang lain-lain gitu Pak ya. Nah, terus dapat jodoh yang baik bagi dia gitu Pak. Ya, itu harapan Ibu ya, harapan seorang ibu Iya Pak. terhadap anak wanita satu-satunya ya. Pasti ingin anaknya mendapatkan yang terbaik, Iya Pak. ya sembuh seperti anak-anak lainnya, Iya Pak. ya bersosialisasi, ya dan berumah tangga. Iya Pak. Pasti harapan orang tua ingin anaknya hidup bahagia, sehat, lahir batin. Ya, Ibu, semoga Ibu selalu diberikan kesabaran, Amin. ketabahan, karena kalau Ibu banyak berpikir, yang kita khawatirkan kesehatan Ibu. Iya. Oleh karena itu, Ibu juga harus menjaga kesehatan Iya. agar Ibu jangan sampai sakit. Karena Ibu sangat dibutuhkan oleh Ingat. Balkis. Iya, Pak. Ya, Ibu sangat dibutuhkan oleh Balkis. Karena bagaimanapun juga, ketelatenan seorang ibu tidak ada duanya. Iya Pak. Nah, jadi Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan Balkis diberikan kesembuhan. Iya Pak. Ya, ya. Iya Pak. Ditendang dia ya? Iya. Selalu ditendang ya? Iya. Nah, ini sudah roboh. Nah, ini diperbaiki, siapa yang perbaiki ini? Kita. Oh, diperbaiki lagi ya. Ini udah roboh. Ini bekas tendangan dia. Ini pintu-pintu udah pada copot semua. Nah, ini dia rusak nih semua. Semua dirusak. Jadi memang tidak ada lagi yang tersisa di rumah ini. Sudah dirusak oleh Balkis semua. Mungkin di dalam ini kalau kita lihat mungkin sudah dirusak. Ini juga sudah lepas ini tuh.
Tuh nih kusen-kusennya juga. Ini ditendangin sama Balkis. Baik teman-teman, ini kita langsung menuju puskesmas terdekat Pasarau. Kita sudah berada di Puskesmas Rau. Kita bersama petugas puskesmas, yaitu yang memegang program jiwa, yaitu Ibu Herli. Ibu Herli. Nah, Ibu Herli ini dulu kita pernah kerjasama juga melaporkan ODGJ yang terlantar di Pasarau dan dibantu oleh Ibu Herli dan Dokter Dedi Desmadona ya. Masih di sini, Bu? Masih aktif di sini. Ya. Nah, kali ini kita datang lagi melaporkan seorang warga, yaitu Balkis. Ibu, kami mendapatkan laporan dari warga bahwa ada seorang ODGJ wanita yang bernama Balkis di perumahan BSB. Nah, Ibu, apakah ini kami laporkan, Bu? Atas nama siapa pasiennya? Balkis, Bu. BSB Kaligandu, betul? Betul. Betul, ini pasien ODGJ yang di wilayah Puskesmas Rau. Oh ya, ini Ibu sudah tahu ini pasien Kebetulan ini? saya sudah berkunjung ke rumahnya. Saya sudah pernah tahu, sudah ada laporan ke saya dan saya sudah berkunjung ke rumahnya. Pada saat ketemu, saat itu saya menyarankan supaya pasien ini dirujuk ke rumah sakit yang di Jakarta. Ya. Karena rumah sakit yang di Jakarta kan fasilitasnya khusus untuk pasien ODGJ. Betul. Sedangkan yang di Kota Serang belum ada. Belum ada. Saya sebagai yang dari puskesmas menyarankan supaya pasien dan keluarganya dibawa ke sana. Nah, kebetulan itu salah satu kendalanya pasien tidak mempunyai kartu BPJS. Sedangkan persyaratannya harus punya kartu BPJS. Kemudian saya menyarankan ke keluarga dan pasien supaya dibuatkan dulu BPJS-nya. Nanti kalau sudah selesai BPJS-nya boleh langsung ke saya, ke sini datang. Insya Allah nanti akan saya urus selanjutnya ke Jakarta. Biasanya seperti itu, Pak. Kalau untuk pembuatan BPJS mohon maaf karena bukan ranah saya ya. Saya hanya di puskesmas hanya membantu proses rujukannya saja. Penanganan pasien, Bu, ya. Ya. Dan untuk pembuatan BPJS dan selanjutnya bukan ranah dari puskesmas, itu ada dari keluarganya dan dari kelurahan. Betul. Betul. Jadi ini sudah pernah Ibu datangi dulu, sudah mendapatkan pengobatan? Oh, belum ya. Untuk sementara, menurut saya ya, saya ke pasiennya itu dan ke keluarganya saat itu ada ibunya, kalau nggak salah ada ibunya. Karena pembuatan BPJS-nya lama, saya menyarankan untuk sementara dibawa dulu ke rumah sakit RSDP, ketemu Dokter Anis, spesialis jiwa. Karena saya juga nggak sembarangan mau ngasih obat begitu aja ya Pak. Kebetulan di puskesmas juga memang lengkap obatnya dan gratis. Tapi saya tidak mau memberikan, pertama ketika kontak dengan saya tidak mau memberi obat harus dulu. Dari ahlinya dulu ya. Jadi harus ada resepnya dulu dari Dokter Anis. Saya maunya seperti itu karena takut nggak mau gegabah ya, takut salah. Jadi ada resep dari Dokter Anis. Setelah konsultasi ke sana baru obatnya dari sini. Saya menyarankan seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada laporan dari keluarganya. Iya. Ada ininya, Bu? Ada buktinya? Ada buktinya, ada ini untuk bukti kalau saya sudah berkunjung ke rumahnya. Seperti ini kan pasiennya. Nah, ini buktinya. Ini buktinya. Kemudian namanya juga sudah tercantum ya di data saya. Namanya Balkis kan? Balkis, betul. Ini Balkis yang nomor berapa ini yang paling? Itu Balkis BSB Kaligandu, betul kan? Betul, Bu. Jadi namanya sudah terdaftar di catatan saya. Dan saya juga sudah berkunjung ke rumahnya. Itu sudah bukti saya sudah kontak sama pasien tersebut. Iya, berarti sudah jelas bahwa dari pihak puskesmas sebenarnya sudah jauh hari mendatangi Balkis.
Tapi puskesmas ranahnya penanganan pasien. Untuk hal-hal yang lain seperti BPJS, nah itu diserahkan kepada pihak keluarga karena memang bukan ranahnya puskesmas. Puskesmas khusus penanganan pasien. Pihak puskesmas menunggu BPJS, tapi hingga sekarang Ibu Erli tidak menerima BPJS dan pihak keluarga tidak pernah datang sini. Ya. Nah, hari ini kita datang dan insya Allah kita akan urus BPJS-nya. Untuk selanjutnya akan kita serahkan ke pihak puskesmas. Ya, ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau seandainya kartu BPJS sudah ada, sudah terdaftar, tindakan selanjutnya saya serahkan ke Ibu. Ya, boleh. Ada kartu BPJS sama kartu keluarga, sama KTP. Baik. Tapi karena KTP-nya tidak punya, bikin ini aja surat domisili ke kelurahan. Surat domisili ke kelurahan. Ya. Udah cuma itu aja syarat-syaratnya. Ya, alhamdulillah teman-teman, ini dari pihak Puskesmas Rawu ini sangat welcome. Setiap laporan kami, setiap laporan warga selalu ditanggapi dengan sangat cepat. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kami akan urus BPJS atas nama Balkis. Kita berharap Balkis akan mendapatkan penanganan yang tepat sehingga Balkis diberikan kesembuhan. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, salam sama Dokter Dedi. Ya. Ada di bawah Dokter. Ada di bawah ya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.